perkenalkan, nama saya Catherine Laura Manulang. Saya dari kelas Antonius 5. Di sini saya akan bercerita hikayat tentang asal-usul kota Dumai dari Provinsi Riau. Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri 7. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ke-7 putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umay. Karena asik berendam dan bersanda gurau, ke-7 putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Maka mereka mengamati ke-7 putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disadari, Pangeran Empang Kuala bergumam lirih, "Gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay, ya ya ya." Kata-kata itu terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri. Karena itu, sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu yang diketahuinya bernama Mayang Mengurai. Utusan tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut baik oleh Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima pun mengunjungi tinggi adat kerajaan, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar di antara 7 buah combol yang ada di dalam tepak itu. 6 buah combol lainnya sengaja tak diisinya sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mengetahui pinangan pangeran ditolak, utusan tersebut kembali menghadap pangeran. Sang pangeran lagi tidak peduli dengan adat yang berlaku di negeri Sri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Cik Sima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa, sang ratu membekali ke-7 putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Empang Kuala. Setelah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, negeri Sri Bunga Tanjung telah dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umay. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umay. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk badan para pasukan Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, utusan Ratu Cik Sima menghadap Pangeran Empang Kuala.
Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas dan menahan sakit bertanya, "Hai Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" Mendengar penjelasan utusan Ratu Cisima itu, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cisima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cisima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan perang antara Ratu Cisima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini, pengorbanan Putri Tujuh tetap dikenang dalam sebuah lirik yang berjudul Tujuh Putri. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.